Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gesti Suari Putri NIM 2021110. Di sini saya akan menginterpretasikan satu buah film mengenai kepribadian dan emosi, di mana salah satu film yang saya ambil ini adalah berjudul Inside Out. Film ini lebih mengarah kepada pembelajaran mengenai kecerdasan emosional, di mana pada film ini akan memberikan kita beberapa pembelajaran. Pembelajaran pertama yaitu bahwa emosi itu merupakan energi pendorong manusia. Maksudnya adalah bahwa manusia dapat bergerak dan beraktivitas itu membutuhkan energi pendorong. Nah, energi pendorong tersebut adalah emosi yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan harus kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita merasa sedih, maka kita tidak akan memiliki energi untuk melakukan kegiatan apapun, bahkan jika itu adalah hobi kita. Pembelajaran kedua yang bisa didapatkan dari film ini adalah bahwa emosi itu merupakan bagian pesan dari diri kita. Nah, emosi itu sebenarnya tidak ada yang berkonteks positif ataupun negatif. Karena apa? Karena emosi itu merupakan reaksi yang wajar yang harus dimiliki oleh seseorang. Nah, lalu pesan yang bisa saya ambil dari setelah selesai menonton film ini adalah it's okay to be sad sometimes. Maksudnya emosi apapun itu, seperti emosi sedih, itu bukan sebuah emosi yang perlu kita singkirkan ataupun kita jauhi, karena sedih itu pasti tentunya memiliki manfaatnya sendiri. Demikian juga dengan bentuk emosi-emosi lainnya seperti emosi marah, emosi takut, jijik, dan bahagia. Hanya saja emosi yang disampaikan atau emosi yang dikeluarkan itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Di film ini itu mengajarkan kita untuk mengerti pesan apa yang ingin disampaikan oleh setiap masing-masing emosi agar mampu membuat kita menjadi manusia yang lebih dewasa dan lebih baik lagi ke depannya. Pembelajaran ketiga yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa setiap manusia pasti memiliki emosi utamanya atau bisa kita sebut dengan pemimpin emosi. Maksudnya itu saat saya menonton film ini, saya itu melihat bahwa setiap karakter itu pasti memiliki emosi utama yang berbeda-beda. Pemimpin emosi ini dia itu adalah emosi yang duduk di tengah dari ruang kontrol. Nah, detail-detail kecil ini tuh harus kita perhatikan. Karena apa? Agar kita itu bisa mengetahui emosi utama apakah yang ada di dalam diri kita. Apakah itu ceria, apakah itu mudah marah, sedih, khawatir, dan sebagainya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi penyebab bahwa setiap orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita mampu memahami siapakah pemimpin emosi di dalam diri kita, maka kita dapat mengontrol emosi kita dengan baik. Pembelajaran keempat adalah kita harus hati-hati ketika anger atau emosi marah memegang kendali hidup kita. Maksudnya, emosi marah atau anger ini memang diperlukan di kehidupan kita sehari-hari untuk kita mendapatkan keadilan misalnya. Nah, tetapi ketika kita membiarkan anger mengontrol hidup kita terlalu lama, maka anger akan mulai mengacaukan hidup kita. Mengapa? Nah, anger akan membuat kita senantiasa mengartikan setiap kejadian yang terjadi itu tidak adil kepada kita. Kita akan lebih mudah menganggap orang lain mengganggu kita, dan kemudian kita akan memunculkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya kita akan berkonflik dan dijauhi orang lain. Akhir yang dapat diambil dari film ini adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada kita sangat tergantung dengan emosi yang kita rasakan. Misalnya ketika kita sedang marah, maka kita menganggap bercandaan teman itu akan menjadi sebuah hinaan yang tidak dapat ditoleransi. Sedangkan saat kita sedang merasa bahagia, kita akan cenderung memiliki pemikiran yang positif dan optimisme pada masalah-masalah yang telah kita alami. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mempercayai apa yang kita pikirkan mengenai suatu kejadian. Sadarlah emosi apa yang sedang memegang kendali, dan sadarlah bagaimana emosi tersebut dapat mempengaruhi bagaimana cara kita memandang satu hal. Oleh karena itu, ada baiknya kita berpikir ulang mengenai suatu kejadian ketika emosi kita berubah, agar kita dapat mengartikan sebuah kejadian dengan lebih netral.
dan sesuai dengan fakta yang ada. Itu dapat diambil kesimpulan bahwa kecerdasan emosi adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Ketika kita mampu sadar terhadap emosi apa yang sedang memegang kendali kita, maka kita bisa mengontrol emosi kita. Selain itu, dengan mengontrol emosi kita dengan baik, kita bisa mempunyai hubungan interpersonal yang lebih baik dan pada akhirnya akan mampu mendorong karir kita. Tapi ketika kita tidak sadar akan emosi kita sendiri, maka emosi kita lah yang akan mengontrol diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan kehilangan kontrol terhadap hidup kita. Terima kasih. Sekian.